Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ika Hairani di program Aula Bisnis. Kali ini dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Sidayu Gresik. Dan dengan Bapak dosen kita di sebelah saya adalah Bapak Farhadi Arifiansah. Beliau merupakan Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah STII. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Dan kali ini agak sedikit berat topik kita. Beneran tadi sebelum mulai agak sedikit ada negosiasi saya biar nggak terlalu loading. Ya, judulnya adalah peran fintech syariah untuk memperkuat ekosistem halal. Yang jelas hari ini kita akan sedikit belajar pada episode kali ini. Yang jelas ekosistem halal adalah merupakan suatu sistem dalam jaringan kompleks bisnis, institusi, lembaga pemerintah dan organisasi dan juga non pemerintah. Sekurangnya ada 5 sektor dalam sebuah ekosistem halal. Ada barang, ada jasa, ada infrastruktur, ada sumber daya manusia dan dukungan pemerintah. Dan apakah fintech itu? Fintech adalah finansial teknologi. Sebuah perusahaan yang menggabungkan layanan jasa keuangan dengan teknologi atau inovasi teknologi dan digitalisasi pada layanan finansial. Berasa kuliah pagi-pagi sedahannya. Bapak, tadi kan saya udah ngobrolin nih sama pemirsa fintech. Sebenarnya pada dasarnya fintech itu apa sih Pak? Jadi fintech itu sebenarnya gampangnya itu bentuk inovasi dari keuangan, jadi digitalisasi keuangan. Nah, contohnya ya, kalau yang sering kita pakai di keseharian, kartu e-money yang kita pakai untuk bayar tol, nah itu adalah salah satu bentuk dari finansial teknologi. Seperti itu, Mbak Ika. Berarti yang ngomong belakangnya itu adalah fintech gitu. Ya, jadi kayak seperti itu. Dan ada beberapa aplikasi ya, boleh saya sebutkan di sini mungkin ya, kayak ada Gojek kayak gitu, apakah benar? Ada Grab, ada e-commerce seperti Shopee, Lazada begitu. Apakah benar fintech? Itu termasuk jenis-jenisnya. Transaksinya ya dalam itu. Melalui itu semua, jadi mungkin transaksi yang tidak bertemu antara pembeli dan penjual secara langsung manual gitu. Benar sekali. Oke. Saya tiba-tiba langsung kuliah ekonomi di sini. Yang jelas kalau ngomongin jenis fintech, pokoknya intinya pembeli dan penjual transaksinya menggunakan elektronik. Ya, benar. Seperti itu. Nah, kalau perkembangan dari dulu sampai sekarang Pak, dulu kan setahu saya kalau fintech ini baru muncul sekitar tahun 2000-an ya Pak ya? Atau mungkin kurang kalau saya salah? Fintech ini muncul ya resmi ya, keluar regulasinya itu tahun 2018. 2018 ya? Ya, dari BI baru keluar. Terus sedangkan fintech syariah juga sama di tahun 2018. Nah, sekarang saya ingin nanya ini. Fintech Pak, kenapa ada fintech dan fintech syariah? Perbedaannya apa ini? Mungkin pemirsa pengen tahu nih. Nah, jadi dalam memanfaatkan teknologi keuangan sebenarnya sama. Jadi fintech konvensional ya, kalau kami menyebutnya fintech konvensional dengan fintech syariah itu sama dalam pemanfaatannya. Hanya saja yang berbeda itu dalam bentuk akad atau transaksinya. Seperti itu. Jadi misal nih contoh, di fintech untuk konvensional dia pakainya pinjam meminjam. Jadi utang piutang ya. Pinjol. Tapi kalau di syariah, fintech syariah, dia akadnya pakai pembiayaan. Jadi perusahaan keuangan membiayai UMKM misalnya atau apa itu. Adakah seperti itu? Emang ada iya Pak maksudnya? Ada. Setahu saya kan yang paling ngetren pinjol. Iya, gitu memang ya? Dari segi persentase ya 10% lah fintech syariah. Jadi dari 100, kalau data terakhir saya baca itu 102 ya. Hanya 10. Hanya 10 di seluruh Indonesia ini hanya 10. Iya, yang diawasi oleh OJK tentunya. Yang resmi diawasi oleh OJK hanya 10, kira-kira 10. Kalau ngomongin yang manual 90% itu yang selama ini kita tahu mungkin ya? Ya, pinjol-pinjol secara umumnya. Seperti itu. Oke, kalau untuk jenisnya itu sudah, kalau ngomongin lagi Pak, e-money atau electronic money ya, ini kan terkenal dengan fintech Pak. Dengan perkembangan zaman nantinya sebagai seorang praktisi pendidikan. Pandangan Bapak ke depan nantinya apakah gini kan, menurut saya Indonesia ini belum terlalu memakai itu, karena mungkin malas lah ya. Tapi saya sudah mulai terbiasa dengan dikit-dikit pakai barcode, Nah, tapi beberapa orang di Indonesia itu belum terbiasa, bukan berarti nggak bisa, tapi belum terbiasa. Menurut Bapak, ke depan nanti apakah
berapa tahun lagi masyarakat Indonesia ini at least 80% pakai e-money? Kira-kira dengan teknologi ini semua. Kira-kira aja menurut praktisi pendidikan. Ya kalau menurut saya kemungkinan di tahun 2025 sudah mencapai hampir 50% bahkan lebih ya. Begitu Karena ya dari sekarang kita mau nggak mau apa-apa sudah digital. Sekarang kita mau masuk apa namanya? Mall pakai Peduli Lindungi sudah digital. Iya. Nah, Kalau kita mau nggak bayar punya, kalau nggak ada, kalau dulu ya pas zaman pandemi itu kan ada misalnya ada merchant atau toko yang tidak menerima pembayaran secara tunai. Nah, itu otomatis kita harus mau nggak mau pakai e-money tadi, e-wallet tadi seperti itu. Jadi mau nggak mau, memang harus tuntutan. Ya menyesuaikan lah nanti seiring dengan kebiasaan-kebiasaan dan infrastruktur terutama. Jadi kan karena tidak semua belum semua ya, belum semua toko, belum semua merchant itu menyediakan pembayaran secara e-money, jadi ya mau nggak mau masih ada yang pakai manual seperti iya, itu. karena kalau ngomongin pasar tradisional dengan secara logika kan belum Pak Iya, ya. belum. Tapi kalau kayak sekelas mungkin mall atau Ya, sudah mungkin banyak. toko-toko konvensional yang di luar pasar tradisional mungkin sudah mulai terbiasa begitu Pak ya. Saya saja kadang Pak, jujur saja saya ini pelanggan pet shop udah mulai yang barcode dong begitu. Ya. Udah mulai bukan yang gesek lagi ATM-nya, bahkan mungkin hanya barcode. Ya. Nah, hal seperti ini Pak, kalau ngomongin tentang fintech lagi Pak, bisa sedikit lebih digambarkan lagi ketika menjadi mata kuliah itu diajarkan apa Pak di sini, metodenya kah atau bagaimana? Jadi kalau yang diajarkan di mata kuliah fintech itu ya bagaimana sistem antara dari perusahaan keuangan ke pembiayaan ke UMKM misalnya seperti itu, atau orang yang pihak yang menerima pembiayaan. Jadi alur dari fintech ini seperti apa, regulasinya seperti apa, nanti akadnya pakai apa, seperti itu. Jadi baru bisa dikatakan syariah atau tidak? Ya. Oke, berasa kuliah sekarang ya. Nah, pemirsa MTV mungkin lebih pengen dikulik lagi. Bener, saya juga pengen dikulik lagi. Pak, bocorin sedikit dong, alurnya itu seperti apa? Mungkin biar buat penggambaran kita yang orang awam ini, taunya kan sudah pakai aja gitu kan? Yeah. Yang penting pokoknya dari, kalau saya nih orang awam nih, dari nomor rekening ya kan, masuk ke GoPay, mungkin kan begitu ditransfer saja ada caranya, udah begitu langsung di barcode aja. Tapi apakah ada benar-benar struktural selain itu atau bagaimana yang dikatakan syariah di sini? Jadi karena fintech ini satu lingkup besar ya, mencakup berbagai macam transaksi. Jadi misal contoh ya dari pembiayaan syariah misalnya, pembiayaan syariah secara fintech. Jadi kalau di bank manual konvensional kan bank manual ya, kita datang ke bank, ngisi gitu ya, tanda tangan dulu. Nah kalau secara fintech enggak, langsung lewat aplikasi kita transfer mungkin ya, KTP persyaratannya, lalu ya otomatis langsung bisa diterima gitu ya, lewat aplikasi. Nah, bisa dikatakan syariah ini apakah alurnya berbeda ataukah akadnya? Ya, jadi alurnya sebenarnya sama ya, jadi langsung dari perusahaan ke mana ke nasabah istilahnya. Kalau dari akad yang berbeda, kalau dari konvensional secara umum memang dia langsung hutang piutang. Jadi saya hutang uang ke jasa keuangan gitu ya, membayar juga dengan bunga istilahnya, dengan bunga. Tapi kalau di syariah otomatis tergantung nanti kita mau mengajukan pembiayaan apa dulu. Nah, jadi ada pilihannya kayak semacam scanning mungkin ya, gitu ya. Jadi dipilih dulu, ini mau pembiayaan yang model seperti apa, pembiayaan apa, nanti akadnya juga pasti beda-beda. Tergantung dari apa dulu yang diajukan untuk pembiayaan. Jadi kalau untuk alur itu sama sebenarnya, cuman hanya akad di depannya yang berbeda. Ya, berbeda. Oke, saya udah mulai agak sedikit anak kuliahan, udah mulai paham dengan Pak dosen ya untuk menjelaskan. Berarti kalau ngomongin tentang fintech yang syariah tadi dengan hubungannya ekosistem halal, apa Pak sebenarnya? Jadi fintech ini karena dia sebuah wadah, otomatis dia bisa menjadi wadah dari produk-produk syariah. Contohnya seperti suku syariah, terus ada reksadana syariah. Kalau dulu kita beli beli reksadana mau saham itu beda. Kalau sahamnya beda. Kalau reksadana ini bentuk pecahan dari saham. Jadi reksadana syariah, kalau dulu kita harus mendaftar dulu ke kantor yang menjual reksadana. Tapi kalau sekarang bisa lewat aplikasi, tinggal klik, tinggal transfer tanpa harus ketemu begitu ya. Tapi apakah menjamin keamanan Pak? Iya, jadi kita harus memperhatikan
bahwa aplikasi itu benar-benar terdaftar dan diawasi oleh OJK untuk menjamin keamanan kita. Diawasi, yang penting Ya, diawasi harus sama diawasi. OJK ya Pak Ya. ya. Nah, pengen tahu lebih dalam lagi tentang bagaimanakah fintech dan juga ekosistem halal? Tetap mata kuliah dengan Bapak dosen kita satu ini akan kembali setelah tayangan iklan berikut ini. Kembali lagi bersama saya Ika di Aula Bisnis dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Sidayu Gresik, masih dengan Pak dosen kita Pak Farhadi. Beliau sudah tadi sebelum iklan di segmen 2 berbicara tentang obligasi ya Pak ya, surat berharga ataupun apapun itu. Waduh, berasa kayak kuliah ini. Sekarang segmen ketiga kita akan bertanya mata kuliah lagi nih. Waduh, tentang apa dan bagaimana Pak sebenarnya regulasi dari fintech. Kalau regulasi dari fintech memang sudah diterbitkan sejak tahun 2018 oleh BI. Jadi memang resmi diawasi oleh BI maupun OJK. Sedangkan kalau dari syariah juga sama. Jadi dari fatwa DSN MUI nomor 117 tahun 2018 itu ada menjelaskan bahwa fintech itu halal asal tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Artinya dalam akad perjanjian tidak melanggar prinsip syariah, seperti itu. Intinya halal, tapi harus dilihat prinsipnya itu syariah atau tidak. Ya, begitu. benar Dikatakan halal kalau itu masuk ke dalam prinsip-prinsip syariah. Ya. Benar ya Pak ya? Ya. Waduh, saya muridnya Bapak ini. Yang jelas kalau ngomongin tentang tadi dari awal ya, segmen 1 yang saya rangkum di sini adalah antara konvensional dan syariah itu pertama adalah akadnya. Iya, beda. Ya Pak ya, prosesnya sama. Kemudian ini tadi Bapak bilang intinya adalah dari semua regulasi apa segala macam itu sama Pak ya. Lagi-lagi prosesnya juga ada sedikit perbedaan antara pemberian langsung ya Pak tadi untuk pinjaman ya Pak ya. Dengan satunya kalau syariah pembiayaan. Beda tulisan mungkin begitu, beda pengucapan Pak ya. Beda apa? Kalau pinjaman kan kita sekedar memberikan uang. Jadi misalnya pinjam 1 juta, ya sudah 1 juta diberikan ke nasabah. Tapi kalau di syariah 1 juta ini dipakai buat apa dulu? Nah, ada tergantung nanti dipakai buat beli barang kah, dipakai buat apa? Menambah modal kah atau apa? Nah itu. Jangan tergantung. 1 juta dipakai buat ke salon, ya beda lagi itu urusannya. Ya. Bukan lagi masuk fintech itu, aduh, mengerikan. Nah, sudah ngomongin fintech, kita tutup dulu deh. Sekarang ngomongin tentang ekosistem industri halal. Waduh, tadi saya udah jelasin di segmen pertama. Ekosistem halal itu merupakan suatu sistem dalam jaringan kompleks bisnis. Nah, Pak, kalau untuk ekosistem industri halal itu apa, Pak, sebenarnya? Jadi kalau di ekosistem industri halal itu dia memang mencakup dari berbagai sektor ya, baik dari pemerintah maupun dari segi swasta, termasuk dari SDM, terus dari infrastruktur, keuangan, ada juga UMKM termasuk. Ya, karena yang diangkat di industri halal memang UMKM-nya. Ya, lagi booming sekarang UMKM. Ya, UMKM. Lagi diangkat, benar-benar diangkat sama pemerintah untuk menjadi roda perekonomian di industri global kita kan Pak ya, gitu ya. Nah, sekarang Pak, seperti apa perkembangan industri halal global saat ini, apalagi pasca pandemi ini sangat-sangat menurut saya berdampak. Ya, kalau perkembangan secara global memang di tingkat global ini banyak negara-negara yang sudah menjadi, dia punya ikon sendiri. Jadi kayak di Malaysia dia punya sektor pangan halal. Di Thailand meskipun negara dengan mayoritas muslim yang sedikit, tapi dia juga sudah punya pangan halal. Terus dari segi fashion halal ini dipegang oleh Cina. Sedangkan kita di Indonesia masih menjadi pasar. Hanya masih menjadi pasar, belum 100% kita bisa mengeluarkan hal tersebut, atau bagaimana Pak? Sedang menjajaki menjadi itu. Ya, memang itu. Halal tuh ngurusnya gratis kok informasinya ya Pak ya? Nah kalau dulu sertifikasi halal nih ya, sertifikasi halal sertifikasi halal itu dulu sekitar 3 jutaan. Tapi kalau sekarang karena sudah dipegang di bawah Kemenak,
nggak sampai 1 juta. Nggak sampai 1 Nggak juta. sampai 1 juta, Oh, berarti ya. nggak gratis, tapi pada dasarnya kalau pengusaha menurut saya lebih baik ada. Iya, perlu. Karena kemarin episode kemarin waktu Bapak dosen Pak Kunevi saya ngobrol dengan beliau, 2026 isunya adalah semua pengusaha harus mempunyai sertifikasi halal dalam bentuk apapun, baik itu makanan minuman, fashion, craft, apapun itu, karena pasar global dibuka secara besar-besaran Indonesia. Iya. Jadi ada baiknya kalau segera-segera saja mengajukan legalitas halal. Ya. Toh gampang ya Pak ya? Iya. Sekarang kalau- dipermudah semua cara-cara. Ya, dan kalau ngomongin perkembangan industri halal di Indonesia, menurut Bapak sebagai praktisi pendidikan, sudah sebenarnya sadar, Sudah. cuman belum mencapai target mungkin begitu Pak? Atau bagaimana nih? Jadi karena kebiasaan atau mayoritas masyarakat kita ini Muslim memang ya. Iya. Jadi semua yang kita yang kita makan, yang kita pakai ya otomatis kita menganggapnya halal. Iya. Gitu. Nah, tapi untuk pasar global itu kan nggak bisa seperti itu. Benar. Ya, nggak bisa seperti Sampai itu. ada guyonan Pak, kita di sama-sama UKMKM tuh. Coba kamu masukin ke sertifikasi halal tuh ke salah satu daerah lah ya gitu. Bisa-bisa kalian bertengkar hanya gara-gara iki wis halal iki motong kayak ayamnya. Tapi bukan begitu seperti itu kan Ya. Pak ya caranya. Ada proses-proses tertentu yang agar bisa mendapatkan legalitas halal tersebut. Ya. Bukan berarti kita motong ayam bismillah itu halal, tapi ada prosesnya Pak ya. Ya. Tapi menurut Bapak sebagai praktisi pendidikan, kategori legalitas halal ini apakah benar-benar sangat penting untuk pengusaha? Lah, penting sekali. Jadi pentingnya gini, misal kita mau produk kita sudah besar, kita nggak punya sertifikasi halal, kita mau ekspor keluar, dipertanyakan ini apakah ini sudah halal atau belum? Nah, Ya. itu kan seperti itu. Benar. Tapi kalau sudah ada label halalnya, otomatis kan orang luar juga, oh ini halal, sudah yakin halal, berarti Muslim boleh makan ini. Boleh Nah, makannya. seperti itu. Masa harus nomor WA dulu ini halal apa enggak? Iya. Kan enggak mungkin. Ada lagi malah ada beberapa negara, informasinya dari teman-teman UMKM, kalau tidak ada ISO tidak bisa masuk. Nah, itu termasuk. Padahal mengurus ISO itu wow harganya nggak main-main, itu bisa puluhan juta rupiah. Ya. Nah intinya adalah kalau saya sih sebagai ya cuman orang awam saja, kami sebagai konsumen akan lebih tenang ketika mengkonsumsi sesuatu atau memakai barang ya, craft atau apapun itu, fashion, ketika ada label halal itu lebih ayem Pak. Iya, lebih. Bener nggak sih Pak? Lebih tenang. Lebih aman ya Iya. Pak ya. Oh tuh. Nah sekarang Pak, tahapan apa saja yang dilakukan untuk mendukung ekosistem industri halal? Tahapan-tahapannya. Cerita apa kalau dari pemerintah sekarang ini memang yang disiapkan dari segi SDM dan promosi. SDM dan Jadi promosi. sekarang kan SDM-nya mungkin belum terlalu banyak, termasuk promosi ini mungkin banyak yang belum sadar atau belum tahu apa itu industri halal. Kan kita sudah sehari-hari kan sudah halal nih. Nah, ya Tiap hari tadi. makan halal apa halal. Bener. Nah, Motong ayam memang bismillah Nah, halal bener, tapi belum ada label halalnya. nah, Itu tadi. termasuk nanti ada wisata halal. Nah, apa lagi nih wisata halal? Nah, wisata halal seperti banyak itu. banyak Nah, banyak yang Jadi muncul. dari promosi terus bergerak ke infrastruktur segala macam. Nah, dari kayak contoh di wisata halal nih di Lombok. Misal kita Lombok sebagai ikon wisata halal, dia harus menerapkan di sekitarnya harus banyak makanan-makanan halal otomatis. Betul. Terus akomodasi juga harus halal. Betul. Nah, otomatis seperti itu. Jadi banyak bukan hanya wisata tempat wisatanya, tapi Iya. juga dari segi makanan dan lain-lain sebagainya itu. Penunjangnya Penunjangnya begitu ya, termasuk, dari segi iya. penunjang. Jadi kalau ngomongin wisata halal, menurut Pak dosen adalah jangan cuma halal dari segi wisatanya, Iya. tapi penunjang baik Penunjang itu juga. mungkin warungnya begitu Pak ya, Iya, warungnya, makanannya. rumah makan atau mungkin tempat oleh-olehnya Pak ya. Iya, termasuk Nah juga. termasuk itu salah satu urat nadinya wisata adalah tempat oleh-oleh dan juga makanannya. Nah, Betul Pak ya. Nah menurut Bapak sebagai praktisi pendidikan sekali lagi, kalau ngomongin industri halal, nantinya apakah Indonesia ini kira-kira tahun berapa ini survive, maksudnya mencapai target, bukan survive, mencapai target menjadi industri halal nantinya semuanya pengusaha? Kalau di industri halal ini kita masih butuh proses ya. Karena target dari untuk sertifikasi aja masih 2026. Iya. Nah, kemungkinan berbarengan dengan itu mungkin 50% lah, sudah 50% lebih di 2026 atau bahkan 70% sudah bisa masuk Berarti ke industri halal. ya bisa lah ya, Bisa, mungkin insya Allah lebih bisa. sosialisasi lagi tentang industri halal. Pada Promosi. dasarnya ngomongin tentang industri halal tuh
memang sih Pak, balik-balik lagi ke SDM-nya ya Pak ya. Iya. Bener nggak sih Pak, sudah menggaung-gaungkan halal, beliau merasa memang benar halal yang dilakukan, tapi tetap harus ada legalitas dari pihak Kemenang mungkin Ya, yang harus datang ya kan harus Pak, ada yang harus ngecek sertifikasi. begitu ya. Iya. Tuh Jadi memang butuh sertifikasi banget. halal tidak hanya sekedar beli halal entah dari barang atau apa ya. Jadi dari segi proses, misal makanan dari proses. bahan makanannya, Lolos sertifikasi kebersihannya. tidak Ya, begitu Pak seperti ya. itu. Tuh. Aduh emang ini benar mata kuliah deh ini deh. Nah kalau ngomongin tadi Pak industri halal, sebenarnya apakah hubungannya dengan fintech dok? Nah, kalau fintech ini dia kan penyedia transaksi ya, jadi mempermudah masyarakat dalam bertransaksi. Kalau di industri halal ya salah satunya tadi ada reksadana suku, kita bisa, itu kan satu produk halal, kita bisa taruh di situ. Terus ada lagi contoh mudahnya, misal kita pergi wisata kemana, ke Lombok misalnya, kita mau beli beli makanan, kita nggak bawa uang cash atau nggak bawa uang tunai, Ada kita e-money. bisa pakai e-money. Nah, seperti itu. Jadi disitulah nanti masuknya sektor keuangan, termasuk juga nanti ke pembiayaan. Jadi pembiayaan infrastruktur, pembiayaan sistem, seperti itu. Sudah mulai paham saya hubungan antara fintech dan juga industri halal saling menopang begitu Pak saling ya. menopang. Dan sejauh mana peran fintech di industri halal, jangan kemana-mana karena tayangan iklan berikut ini akan lewat dulu. Kembali lagi bersama saya Ika dan juga Pak dosen Farhadi, begitu nih Pak. Nah tadi kita sebelum iklan berbicara tentang fintech. Saya sedikit loading nih, aduh saya berasa kuliah nih sama Pak dosen ya kan. Nah sebelum iklan juga beliau berujar seperti halnya Gojek, GoPay ya Pak ya, Ya, GoPay terutama. GrabPay seperti itu, seperti Shopee, Lazada, seperti itulah semua e-commerce atau e-market atau yang depan-depannya itu semua itu adalah contohnya fintech, Ya, begitu nggih. Nah sekarang untuk mata kuliah segmen 2 saya ingin tanya Pak, sebenarnya lebih konkret lagi jenis-jenis fintech. Mau silakan. Jadi kalau gambaran secara umum memang fintech itu ada terutama syariah ya. Jadi ada pembiayaan sama ada crowdfunding atau pengumpulan dana dan pembayaran. Oke. Seperti itu aja sebenarnya kalau secara umum. Tapi kalau dibagi di breakdown lagi banyak lagi. Jadi ada peer to peer lending, ada pembiayaan infrastruktur dan lain-lain. Nah, itulah ya. Jadilah mata kuliah selama 45 menit di sini nanti akhirnya. Nah, saya juga sempat searching tadi malam tentang peer to peer lending. Saya sebenarnya agak sedikit nggak nyambung dengan, mungkin karena ini hal baru buat saya. Menurut saya kalau ngomongin pinjol ya sudah ngasih KTP apa ya kan, foto apa segala macam. Akhirnya yang memberatkan adalah memberikan nomor telepon kita bisa diakses dengan si empunya usaha itu apa segala macam ya Pak ya. Kalau di syariah apakah tidak ini Pak? Atau bagaimana? Kalau pinjol, nah seharusnya itu menjadi ranah privasi ya kalau sampai nomor. Biasanya itu bisa diakses sampai media sosial loh Pak diakses. Itu kemungkinan yang ilegal Pak. Jadi karena dia tidak diawasi oleh OJK, otomatis dia bergerak sesuka diri gitu ya. Sesuka sendiri. Jadi yang telepon-telepon itu hati-hati ngomong OJK gitu ya. Harusnya memang kita lebih berhati-hati dalam mengakses pinjol atau pinjaman online. Pada dasarnya semua diawasi oleh OJK. Harus yang diawasi oleh OJK. Harus diawasi oleh OJK. Nah, Pak, tadi Bapak sempat ngucapin peer to peer lending. Waduh, bahasanya keren. Berasa kayak lagi makan buah kan peer ya, Pak. Apa Pak artinya peer to peer lending di fintech ini? Jadi peer to peer lending itu pembiayaan secara langsung dari perusahaan keuangan ke nasabah. Itu aja sebenarnya kalau definisinya. Tapi secara praktek ya memang seperti penggambarannya pinjol ya, pinjaman online yang lagi ngetren sekarang itu syariah ya. Itu ya kalau yang paling konkret contohnya adalah yang biasa misalnya pemirsa MTV atau siapapun lah di sini yang biasanya kalau kita scroll media sosial tiba-tiba aja Pak kirimkan KTP gitu langsung. Ada iklan-iklan seperti itu. Jadi kalau pinjol itu kan versi yang konvensional, tapi kalau di syariah ada produk-produk syariah namanya pembiayaan syariah sendiri. Jadi beda lagi lah ya. Beda. Oke, saya udah mulai ngerti ini. Berarti kalau untuk crowdfunding Pak, tadi Bapak juga sempat bahas crowdfunding. Apa itu Pak crowdfunding?
crowdfunding. Jadi crowdfunding pengumpulan dana. Istilahnya kita mengumpulkan dana dari masyarakat. Itu crowdfunding. Jadi secara online, entah itu dalam bentuk donasi, transfer atau apa, misalnya. Sekarang kan banyak itu apa? Kayak kita mau donasi kemana, tinggal scan QR code. Nah, itu kan salah satu bentuk fintech seperti itu. Itu crowdfunding ya itu bilangnya. Ya. Kalau segi syariah atau tidak, sebenarnya crowdfunding apakah juga akan nanti ada syariah atau tidaknya? Nah, kalau dari syariahnya itu dilihat dari segi produknya, Mbak. Jadi, misal di produk syariah itu ada suku atau obligasi syariah. Kalau di konvensional kan ada obligasi. Obligasi itu kan surat hutang. Ya, surat hutang. Surat hutang dari entah dari pemerintah atau perusahaan swasta. Kalau di syariah ada namanya suku. Pemerintah pun mengeluarkan suku. Jadi surat berharga syariah negara namanya. Wow. Seperti baru itu. tahu saya. Ya. Baru tahu saya. Surat berharga syariah negara itu bentuk. Jadi transaksinya itu dalam bentuk. Jadi kalau dulu kan, kalau sekarang kita tinggal buka aplikasi mau beli SBSN lah istilahnya. SBSN tinggal beli, klik, bayar sudah. Seperti itu. Suratnya buat apa itu, Pak? Nah, itu bentuknya. Apakah ada nominal tertentu akhirnya mengeluarkan surat itu atau bagaimana? Berapapun tetap ada surat itu. Untuk mendukung industri halal ya. Jadi pemerintah mengeluarkan surat berharga syariah negara. Jadi ini biasanya untuk membangun infrastruktur misalnya. Jadi tiap seri, jadi pemerintah mengeluarkan ada seri 1, 2, 3 itu seperti itu. Jadi tiap seri itu pasti ada prospektusnya. Jadi di prospektus itu dijelaskan nanti dana yang dikumpulkan dari SBSN 1 ini digunakan untuk apa, pembiayaan apa, membangun apa, seperti itu. Jadi masyarakat yang ingin turut membantu negara atau membangun negara bisa istilahnya berinvestasi di suku tersebut, seperti itu. Oh, sorry, kalau beda dengan kita beramal di lembaga-lembaga tertentu. Ya, beda. Beda ya. Kalau suku itu nanti kita timbal hasil. Jadi karena itu pembiayaan, kita memberikan investasi, otomatis nanti ada imbal hasil yang diberikan oleh. Berbeda dengan kita berdonasi untuk sosial begitu ya. Ya, beda. Ada mungkin aplikasi ataukah mungkin bentuk yang Bapak jelaskan tadi, karena mungkin pemirsa MTV masih bingung ini membedakan membantu negara. Yang mana nih kita ngapain bantu negara? Nah, itu. Monggo silakan. Ya, jadi membantu negara dalam hal untuk membangun ya. Jadi karena sekarang kan Bu Sri Mulyani ini lebih condong ke anggaran defisit. Jadi mencari investor untuk membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, dari situ ada pemerintah mengeluarkan surat berharga negara, SBN atau SBSN, surat berharga syariah negara. Nah, itu dikeluarkan untuk membantu dalam pembangunan infrastruktur. Nah, untuk masyarakat Indonesia bisa membeli itu sangat terbuka. Dari kalau yang retail ya, yang jadi ada itu bisa terbuka ya itu ya? Terbuka, jadi bisa dicari, itu sangat terbuka, bisa dibeli. Kalau sekarang yang paling terjangkau dari harga 1 juta untuk SBSN, ya minimal 1 juta. Untuk ikut berinvestasi ke negara, begitu ya? Penggambarannya paling gampang tuh begitu ya? Berinvestasi kepada negara yang untuk mungkin proyek-proyeknya negara itu, apakah pembangunan jalan, mungkin begitu ya, pembangunan infrastruktur negara. Nah, feedbacknya ke masyarakat apa dong Pak ketika sudah berinvestasi? Nah, nanti setelah kita, biasanya kalau di surat berharga itu ada jangka waktu. Jadi jangka waktunya biasanya antara 3 sampai 5 tahun untuk pemerintah. Nah, jadi setelah nanti 5 tahun kita dapat uang kita kembali sekaligus beserta marginnya. Seperti ada keuntungannya. Jadi ada mungkin MOU di situ tertulis semua marginnya. Masing-masing infrastruktur beda mungkin begitu ya? Jadi atau bagaimana penggambarannya ini? Saya lagi gambarin ini. Dalam skala besar ya. Jadi SBSN seri 1 dikeluarkan nih untuk membangun beberapa infrastruktur. Nah, dari dana yang kita investasikan ada margin keuntungan sekitar misal kita bilang 3,5% misalnya per tahun. Nah, untuk jangka waktu 5 tahun. Nah, dari jangka waktu 5 tahun ini nanti setelah 5 tahun kita dapat uang kita kembali sekaligus beserta margin selama 5 tahun itu. Seperti itu. Tapi tentunya dengan suku bunga yang berbeda-beda ya? Ya, kalau di syariah kita nggak pakai suku bunga. Oh gitu? Pakainya margin. Jadi fluktuatif mengambang sesuai dengan kondisi. Di situ perbedaannya hanya di suku bunga berarti? Ya, karena antara yang konvensional dan syariah? Ya. Mengikuti perkembangan, bukan perkembangan zaman ya, mengikuti
proyek perusahaan Iya. tadi ya. Oke, Proyek. udah mulai paham ini. Nah, hal seperti itu biasanya di bawah naungan apa ini? Swasta kah atau kedinasan pemerintah atau bagaimana, Pak? Nah, macam-macam. Kalau surat berharga ini dia ada yang memang di bawah pemerintah, di bawah kementerian, ada yang swasta juga ada yang menerbitkan. Jadi ada beberapa produk. Tapi BUMN kalau mungkin? BUMN gitu ya, bukan atau ada siapa mungkin, Pak? BUMN saya belum ya. Jadi swasta. Swasta, ya. Namanya swasta. Kalau suku ya, kalau suku swasta. Kalau BUMN mungkin ada di yang obligasi, yang konvensional mungkin ada, ya. Ya, saya tahunya obligasi Tapi kalau BUMN. Kalau yang pemerintah dinas mungkin yang mengeluarkan adalah apa? pemerintah pusat. Pemerintah pusat ya, Ya, intinya. pemerintah pusat. Hal ini terbuka untuk fintech ini, hal yang seperti tadi yang suku bunga tadi ini terbuka untuk siapapun. Terbuka siapapun, termasuk untuk orang luar negeri juga bisa. Makanya kalau bukan kita yang bangun, siapa lagi kan? Iya, gitu. benar. Iya. Saya baru tahu loh. Maksudnya baru taunya informasi ini akurat dari Pak dosen mungkin yang jelas praktisi pendidikan yang berbicara bahwa kita bisa ikutan membantu pemerintah berinvestasi dengan Iya. benar gitu ya. Iya. Bukan yang sampai mengeluarkan surat berharga segala macam, berarti kan sudah ada jalurnya, Pak ya. Iya, sesuai Dan dengan pasti, kontrak istilahnya. nah, pasti diawasi OJK. Udah pasti aman ya pasti, legalitinya pasti aman. gitu ya. Iya. Nah, kalau untuk hal seperti ini biasanya mungkin ke pemerintah pusat atau yang swasta yang memang sudah ada izinnya, Pak ya. Iya, pasti. Iya. Tuh. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia daripada yang bangun orang luar negeri ya, Pak. Iya. Lebih baik kita sendiri yang bangun, bener, Pak Iya, ya. kapan lagi? Nah, kapan lagi? Berarti crowdfunding itu perbedaannya dengan lembaga-lembaga sosial itu. Kalau lembaga sosial mungkin memang untuk sosial, tapi kalau ini untuk mengumpulkan uang untuk investasi, begitu Pak ya? Crowdfunding itu ya. Kalau nama crowdfunding ini sebenarnya umum. Umum, Namanya hanya saja penjelasannya perlu dibedakan. beda. Iya. Tuh, segmen kedua kita berbicara tentang tadi. Saya baca dulu. Peer-to-peer lending dan crowdfunding aja udah kayak berasa kuliah 1 semester. Tapi saya udah mulai paham tentang crowdfunding yang mengumpulkan dana dari masyarakat dengan pengertian yang sama sebenarnya ya Pak ya, Iya. tapi berbeda arti begitu Pak ya. Berbeda jalur. Berbeda jalur, berbeda arti. Yang satunya memang untuk lembaga sosial seperti amil zakat mungkin begitu ya Iya, Pak ya. Nah ini untuk berinvestasi untuk negara, ternyata bisa loh berinvestasi untuk negara dan aman diawasi OJK begitu Pak ya, Iya, untuk fintech. benar sekali. Waduh, segmen ketiga kita akan kuliah apa lagi nih? Waduh, jangan kemana-mana setelah tayangan iklan berikut ini. Kembali lagi bersama saya Ika dan Pak dosen, masih materi kuliahnya tentang fintech dan Aula Bisnis IMTV bersama dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Sidayu Gresik. Sebelum iklan, tadi Bapak bahas soal bagaimana sih sebenarnya hubungannya antara fintech dan industri halal, seberapa eratkah hubungannya? Ternyata berhubungan ya Pak ya. Iya, Sangat erat, karena apa? Dari 100% berapa transaksi Pak untuk fintech ini di industri halal Pak? Kira-kira sekarang, untuk sekarang posisinya? Kalau sekarang mungkin belum banyak ya. Jadi karena dari infrastruktur juga dari aplikasi dan segala macam itu belum terlalu banyak. Tapi kalau di pemanfaatan di UMKM sudah cukup banyak. Di pembiayaan di UMKM sudah cukup banyak. Meskipun yang penyedianya masih 10 fintech. Sekitar 10 lebih ya fintech. 10 Syariah bisa ya, yang dijelasin syariah. mungkin Pak, 10 fintech itu apa aja? Kalau 10 yang saya tahu ya, yang saya tahu ada Amina, terus ada Yang syariah nih ya? Iya, yang syariah. Ada Amina, terus ada apa lagi? Lupa saya. 10 Oke, itu ya. oke. Bapak lupa materi kuliahnya, krik-krik. Tapi yang jelas kalau ngomongin Sekitar fintech, itu salah satunya adalah bisa dengan dana, begitu Pak ya? Iya, termasuk. dan Kemudian payment. ada lagi GoPay, Iya. GrabPay, begitu Itu Pak ya? termasuk fintech tapi dalam bentuk payment kita atau pembayaran. Oh gitu. Pembayaran. Kalau yang Kalau- Bapak disebutkan tadi yang 10 tadi apa Pak? Itu untuk peer-to-peer lendingnya. Peer-to-peer lending yang tadi dari perusahaan Dari perusahaan keuangan langsung ke memberikan end user. pembiayaan ke user. End user langsung. Iya. Materi kuliah emang bener-bener nih Bapak nih ya. Selama 40 menit kita materi kuliah bener emang. Berarti berhubungannya di sini untuk saat ini belum 100%, belum. Ya, belum. Karena infrastruktur dan Sistemnya sistem belum mendukung. belum mendukung lah Pak ya. Tapi harapan
sebagai praktisi pendidikan bagaimana Pak mengenai ini? Karena kan kita ngomongin di mana-mana digembar-gemborkan adalah melek digital. Ya, melek Ya digital. kan sih Pak? 5.0 begitu ya. 4.0 ya termasuk. Jadi harapan kami dari sebagai akademisi ya, untuk fintech ini mungkin lebih digencarkan di promosinya dulu. Jadi karena belum banyak yang memakai, belum banyak yang tahu gimana sih pakai aplikasi untuk beli ini, untuk bayar ini, termasuk kalau yang banyak mungkin yang di e-commerce mungkin ya, yang beli untuk transfer, tapi itu pun hanya sebagian kecil dari fintech. Belum yang untuk investasi, belum yang untuk peer-to-peer lending tadi atau pembiayaan tadi termasuk. Atau crowdfunding tadi. Saya aja baru tahu soal ini kan ya. Jadi intinya informasi dan sosialisasi belum terlalu mengena ke masyarakat. Ya, belum 100% mengena ke masyarakat. Jadi belum benar-benar meresapi gitu lah ya. Belum meresapi. Oke, berarti kalau ngomongin tentang fintech dan industri halal itu ada hubungannya. Karena apa? Tergabung di situ untuk memudahkan, benar nggak sih Pak? Iya, memudahkan transaksi termasuk. Memudahkan transaksi. Terus mengumpulkan dana untuk membangun juga termasuk. Nah, semuanya itu sebenarnya memudahkan kok. Walaupun mungkin konvensional yang sudah ada sebelumnya memang juga sudah memudahkan, tapi alangkah lebih baik karena ini mengikuti zaman, begitu Pak ya? Alangkah lebih baik lagi kalau sosialisasi ini harus sering-sering didengungkan, begitu mungkin. Sering-sering disosialisasikan. Sering-sering digembar-gemborkan oleh influencer mungkin atau siapapun itu yang punya banyak pengaruh. Berarti bukan hanya tugas pemerintah untuk sosialisasi, tapi juga kita sebagai masyarakat yang sudah tahu lebih banyak lagi untuk menggembar-gemborkan itu ya Pak ya. Karena pada dasarnya ini yang diawasi OJK itu aman kok gitu Pak ya, mungkin aman. Begitu. Karena kadang mungkin pemirsa MTV begini, males lah itu kan yang di media sosial, pinjol-pinjol itu akhirnya bisa masuk ke media sosial loh Pak. Nagihnya tuh sampai ke Instagram, ke Facebook, kayak gitu. Karena mungkin dia kurang sosialisasi ya Pak. Jadi yang harus kita waspadai memang pinjaman online yang dia tidak diawasi oleh OJK. Jadi OJK itu tiap bulan dia memperbarui data. Jadi misal bulan Maret, Februari, sekarang aja dari bulan Januari kemarin ada 103. Ketika Maret terakhir kemarin saya baca 102. Ada satu perusahaan fintech, satu perusahaan jasa keuangan itu dicabut izinnya sama OJK. Nah, karena itu, ada biasanya gitu apa Pak? Karena apa biasanya? Karena ada pelanggaran pastinya. Jadi ada pelanggaran dari perusahaan keuangan tersebut, jadi dicabut izinnya. Nah, jadi kita harus tetap update. Tetap update data itu harus update. Dan itu apakah kita kalau misalnya pengen update itu apakah semua ada di mbah Google atau gimana? Iya, tinggal dicari aja di search di Google, nanti dicari aja pinjaman online atau pembiayaan online yang diawasi oleh OJK gitu. Iya. Nanti muncul daftarnya. Selama itu di bawah OJK begitu ya, itu aman. Gitu karena semua sesuai dengan struktural dan pastinya ada diawasi dan lisensi tertentu yang itu membuat kita lebih safety lagi untuk entah itu memberikan investasi ya Pak ya, entah itu meminjam atau apapun itu berbentuk dari keuangan. Nah, aduh berasa jadi mahasiswa paling pintar sekarang saya. Nah Pak, untuk closing statement ini tentang fintech di Indonesia, mulai dari perkembangannya dari awal sampai sekarang, kemudian dan bagaimanakah closing statement Bapak mengenai industri halal dari awal sampai sekarang? Monggo silakan. Jadi untuk fintech sendiri ini, kalau saya mengikuti dari tahun 2015 memang masih belum banyak di tahun 2015. Tapi kalau dari sekarang mulai tahun 2020, 2021 sudah mulai banyak aplikasi yang dia bisa berinvestasi secara online, terus bisa membayar secara online, bahkan QR code di merchant di toko-toko sudah banyak sekarang kan. Jadi tinggal buka aplikasi, tinggal scan QR, kita sudah bisa bayar. Terus untuk industri halal sendiri mungkin sekarang masih perlu dipromosikan ya, untuk sertifikasi khususnya untuk UMKM terutama, karena targetnya kan masih 2026 semua UMKM ini harus sudah tersertifikasi. Jadi itu harus digaungkan terus. Lalu untuk infrastruktur, mungkin karena infrastruktur ini kalau di industri halal ya kayak di Lombok misalnya, dia sudah tempat wisata, dia sudah banyak, ada beberapa infrastruktur, mungkin sudah ada pendukungnya. Tinggal nanti di sana mungkin
seperti tempat makan, oleh-oleh, termasuk Iya, itu harus ada betul. sertifikasi halalnya seperti itu. Jadi Mungkin kayak ada tempelan halal restorannya untuk ikut. iya, jadi Atau ada warung. mungkin bisa dipasang apa? Ada sertifikasi halalnya dipasang di temboknya atau seperti apa? Itu lebih aman lagi, lebih tenang Nah, lagi ya iya, Pak ya. untuk- Duh, closing statement luar biasa. Nah kalau untuk industri halal ini, closing statement Bapak untuk menunjang dari segi wisata halal, kemudian industri halal, itu semua Pak ya, Iya, legalitas-legalitas legalitasnya dari- perlu. Nah, perlu banget. Perlu Nah, legalitas. sekarang kalau untuk Sekolah Tinggi Ekonomi Islam di di Kanjeng Sepuh Sedayung Gresik Pak, di laboratoriumnya, informasinya dari STI ini kan ada laboratoriumnya nih, iya. mengenai apakah diajarkan banget nih tentang fintechnya itu sampai benar-benar informasinya sampai mana Pak kalau boleh Jadi tahu? kalau di kampus kami, dia memang ada mata kuliah finansial, teknologi, dan non-bank. Jadi memang ada mata kuliah khusus yang mengajarkan apa itu fintech, apa itu keuangan non-bank. Jadi secara kurikulum di kampus, itu pasti diajarkan bagaimana, seperti apa nanti pembiayaan untuk produk ketika user itu meminta untuk pembiayaan untuk membeli mesin, misalnya. Untuk pembiayaan modal tambah usaha, misalnya dia pakai apa, seharusnya dia pakai apa. Nah, akadnya Semua kan diajarkan. beda-beda. Iya, akadnya Oh, beda-beda. semua diajarkan. Jadi para calon mahasiswa yang ingin belajar tentang perbankan dan non perbankan, begitu Pak ya? Langsung aja masuk ke Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Sidayung Gresik. Di sini salah satunya beliau dosennya yang mengajarkan tentang fintech, begitu Pak ya? Iya. Tentang fintech atau financial technology dari A sampai Z. Beliau akan mengupas bagaimanakah fintech syariah dan bagaimanakah fintech konvensional, Ya. begitu Pak ya. Dan juga mengajarkan bagaimanakah hubungannya dengan ekosistem halal. Kalau di dialog kita berdua hari ini itu cuman kulit aja mungkin Ya, Pak ya. kulit. Cuman kulit biar pemirsa MTV tahu bagaimanakah fintech dan bagaimanakah ekosistem halal. Apakah hubungan keduanya? Ternyata sangat berhubungan. Nah, jangan lupa berarti calon mahasiswa kalau yang ingin masuk ke sekolah ekonomi langsung aja daftar ke Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Sidayung Gresik. Matur nuwun Bapak terima kasih. dosen penjelasannya. 4 segmen 40 menit. Saya berasa kuliah langsung 4 semester langsung ini habis ini skripsi saya ngeliatnya Pak ya. Di depan siswa nih tanda tangan ini ngeliatnya, nggak tahu lulus apa enggak, masih agak sedikit loading dengan ini apa sih maksudnya, tapi enggak, saya udah ngerti bagaimanakah hubungan antara fintech dan industri halal. Ya, matur nuwun semuanya, semoga tayangan hari ini bermanfaat untuk pemirsa MTV. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.